Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Amalia Nurrohmah dari kelas Biologi B, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Haji Munirul Abidin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah dengan subbab ekspansi wilayah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, Daulah Bani Abbasiyah ini diambil dari nama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Pendirinya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Selama pemerintahannya, dinasti ini dipimpin oleh 37 khalifah. 5,5 abad lamanya, keluarga Abbasiyah ini menduduki singgasana Khalifah Islamiyah. Pusat pemerintahannya berada di kota Baghdad. Kemudian pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Secara garis besar terbagi menjadi 4 periode. Untuk periode pertama, yaitu dikenal dengan periode integrasi, ditandai dengan besarnya pengaruh Persia sejak Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah sampai berakhirnya pemerintahan Al-Wasik, yaitu Khalifah ke-9 dari dinasti Abbasiyah. Yang kemudian pada pemerintahan ini dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Untuk periode kedua sampai periode keempat dikenal sebagai periode disintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan Turki, yaitu sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai akhir pemerintahan Al-Mustaqi. Pada periode ini dikenal sebagai masa kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya, ekspansi wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspansi wilayah adalah perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruhnya wilayah negara atau daerah lain. Sejarah peradaban Islam telah mencatat bahwa Islam melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Tujuannya tidak lain, yaitu untuk memperkenalkan Islam serta memajukan negara-negara yang telah dikuasai. Begitu pula dengan ekspansi wilayah yang dilakukan pada masa dinasti Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah ini sejatinya merupakan warisan dari wilayah kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah kekuasaan Bani Umayyah berpindah tangan kepada kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Lalu wilayahnya meliputi apa saja? Yaitu tersebar pada benua Asia yang tersebar pada negara Yaman, Oman, Hijaz, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Lebanon, Afghanistan, Pakistan, Cina, India, dan Turki. Kemudian pada benua Afrika meliputi negara Tunisia, Maroko, Mesir, dan Aljazair. Kemudian pada benua Eropa yaitu tersebar pada negara Spanyol. Kemudian pembagian wilayah provinsi dinasti Abbasiyah. Provinsi pusatnya yaitu berada di Irak, tepatnya pada kota Baghdad. Kemudian terbagi menjadi 4 wilayah provinsi, yaitu wilayah timur yang terdiri atas Jibal, Makram, Sijistan, Kumis, Tabaristan, Jurjan, Khurasan, Hawarizmi, dan Sauda. Kemudian pada wilayah barat terdiri atas Afrika, Sisilia, Mesir, Suriah, dan Palestina. Kemudian pada provinsi wilayah utara itu ada Azerbaijan, Armenia, Kurdistan, dan Jazirah. Kemudian pada provinsi wilayah selatan itu tersebar atas Hijaz dan Yamama, Yaman, Bahrain, dan Oman, Khuzestan, Fars, dan Karman. Perlu kita ketahui
bahwa pada masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah itu tidak terlalu fokus pada masalah-masalah penaklukan wilayah atau ekspansi wilayah, karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Sebelum As-Saffah meninggal, beliau menunjuk saudaranya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur sebagai pengganti khalifah setelahnya. Dari 37 khalifah Daulah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama 5 abad ini, ada 3 khalifah yang paling berjasa dalam membangun Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian yang kedua ada Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan yang ketiga ada Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memerintah selama 22 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, kuat keimanannya, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, kuat dalam beribadah, dan sederhana. Maka tidak heran apabila beliau dikatakan sebagai pemikul jabatan khalifah. Kekuatan Daulah Abbasiyah saat itu belum ada, tonggaknya masih goyah, kekuasaannya juga masih terancam. Akan tetapi saat beliau memerintah selama 22 tahun, beliau meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, megah, dan agung. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Al-Mansur setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Sebab di atas pemerintahan yang stabillah pembangunan dapat dilaksanakan. Untuk menciptakan stabilitas tersebut, beliau menghadapi beberapa pemberontakan-pemberontakan atau beberapa kerusuhan-kerusuhan. Di antaranya menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Shalih bin Ali, kemudian menghadapi kekuatan Abu Muslim, menghadapi pemberontakan golongan Syiah. Kemudian prestasi dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini yaitu membangun kota Baghdad, membangun ekonomi, serta mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Harun ar-Rasyid. Beliau memerintah selama 23 tahun. Dengan naiknya Harun ar-Rasyid menduduki jabatan khalifah, maka Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Beliau adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dalam sejarah, pada abad ke-9, ada 2 nama raja besar yang gemilang dalam urusan-urusan dunia. Yang pertama yaitu Charlemagne di wilayah barat, kemudian Harun ar-Rasyid di timur. Nah, di antara kedua raja itu, Harun ar-Rasyid lah merupakan raja yang paling gemilang dan paling berkuasa yang dapat mengembangkan kebudayaan yang lebih tinggi. Di antaranya yang dilakukan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu memperindah kota Baghdad. Kemudian kota Baghdad dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu meliputi ilmu kedokteran, astronomi, matematika, kimia, farmasi, filsafat, geografi, dan lain sebagainya. Kemudian juga menjadikan kota Baghdad sebagai kota perdagangan. Kemudian yang ketiga ada Khalifah Al-Ma'mun, memerintah selama 20 tahun. Ilmu pengetahuan juga sangat berkembang pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini. Beliau membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di Balai Ilmu atau disebut dengan Baitul Hikmah. Balai ilmu itu senantiasa ramai dikunjungi oleh ahli-ahli ilmu, ahli-ahli hukum, ahli-ahli pikir, sastra, ahli agama, dan ahli-ahli bahasa yang lain. Mereka memperbincangkan dan saling bertukar pikiran dalam segala macam permasalahan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam bidang kesusastraan, Al-Ma'mun sendirilah yang memimpin pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh para ahli sastra. Hal itu berlangsung pada masa pemerintahannya. Dapat lebih ditegaskan lagi bahwa ada beberapa faktor untuk mewujudkan terciptanya perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual. Yang pertama yaitu kesejahteraan hidup melalui perbaikan ekonomi. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dihargai.
Ketiga, penguasa negara adalah orang yang bermental ilmiah. Itu merupakan sekilas dari kepemimpinan Khalifah Abbasiyah saat mengalami masa kejayaan atau keemasan. Selanjutnya yaitu pemindahan ibu kota Abbasiyah. Setelah Daulah Umayyah digulingkan dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah resmi berkuasa. Perubahan pertama yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah adalah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke kota Baghdad, Irak pada tahun 762 Masehi. Mengapa terjadi pemindahan ibu kota? Alasan pemindahan yang dilakukan di bawah kekuasaan Al-Mansur ini adalah karena kedekatan lokasi Baghdad dengan Iran yang merupakan basis kekuatan Abbasiyah. Terlebih lagi, Baghdad memiliki lokasi yang strategis, yaitu di tepi sungai Tigris yang subur dan terletak pada jalur perdagangan yang penting. Selain itu, pemindahan ini merupakan bagian dari tuntutan Mawali Persia untuk mengurangi dominasi Arab di kekaisaran, seperti diketahui Abbasiyah. Oleh karenanya, pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah ini disebut sebagai masa pengaruh Persia pertama yang berlangsung antara 750 sampai 847 Masehi. Selain pemindahan ibu kota pemerintahan, periode Islam ini mengalami kejayaan dan mencapai masa keemasan. Kejayaan Islam ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu penaklukan wilayah oleh Khalifah Al-Mansur. Pada mulanya, ibu kota negara adalah di Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun, untuk menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu ke kota Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia Ctesiphon tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat. Di antara usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Untuk selanjutnya yaitu runtuhnya Abbasiyah. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir dan yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Bahkan banyak daerah tidak dikuasai khalifah secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi yang bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Terdapat kemungkinan para khalifah sudah puas dengan pengakuan nominal dari provinsi tertentu dengan pembayaran upeti-upeti tersebut. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari persoalan politik, provinsi-provinsi tertentu yang berada di pinggiran mulai lepas dari genggaman kekuasaan Bani Abbas, kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Pada mulanya tetap patuh selama mereka menyaksikan Baghdad stabil dan khalifah mampu mengatasi pergolakan yang muncul. Namun, saat wibawa khalifah mulai memudar, mereka mulai melepas diri dari Baghdad, bahkan berusaha menguasai khalifah itu sendiri. Kemudian dinasti-dinasti yang lahir dan melepas dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya yaitu yang berbangsa Persia, yaitu ada Tahiriyah di Khurasan, Safariyah di Fars, Samaniyah di Transoxania, kemudian ada Sajiyah di Azerbaijan, Buwayhiyah. Kemudian yang kedua yang berbangsa Turki itu ada Tuluniyah di Mesir, Irshidiyah di Turkistan, Hasnawiyah di Afghanistan, kemudian ada dinasti Saljuk dan cabang-cabangnya. Kemudian yang berbangsa Kurdi itu ada Al-Barzukoni, kemudian ada Abu Ali dan ada Ayubiyah.
Kemudian yang berbangsa Arab itu ada Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, Dulafiyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mausil, kemudian Mazyadiyah di Hillah, ada Ukailiyah di Mausil, ada Mirdasiyah di Aleppo. Kemudian ada juga yang mengaku dirinya sebagai khalifah, yaitu Umayyah di Spanyol serta Fatimiyah di Mesir. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.